Ya, baik. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Stefanus Fernando Samoy. Saya dari Prodi PGSD kelas E. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman pembelajaran pengantar pendidikan dengan tema strategi pembelajaran campuran. A. Pengertian blended learning. Blended learning adalah metode pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, metode pengajar, dan gaya pembelajaran serta memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dan peserta didik. Metode ini merupakan kombinasi antara pengajaran langsung atau tatap muka, dan pengajaran online yang memungkinkan interaksi sosial yang lebih baik. Blended learning memberikan kesempatan untuk transisi dari pembelajaran tatap muka ke e-learning dengan melibatkan kelas dan belajar online, sehingga meningkatkan efisiensi instruksi dan memungkinkan diskusi yang lebih mendalam di luar ruang kelas. B. Strategi pembelajaran secara efektif di era new normal. Pandemi COVID-19 telah memaksa sistem pendidikan untuk berinovasi dalam proses belajar mengajar. Berikut beberapa metode pembelajaran di era new normal. Yang pertama, pembelajaran dalam kelompok kecil. Yang pertama, mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dengan mengurangi peran pendidik dalam interaksi edukatif. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk melakukan kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan pengawasan pendidik. 2. Pembelajaran secara home visit. Pendidik mengunjungi siswa di rumah untuk memberikan motivasi dan mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa. Home visit dapat meningkatkan komunikasi antara pendidik dan keluarga serta membantu siswa lebih termotivasi. Yang ketiga, pembelajaran secara proyek atau BASIS. Menggunakan model pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam tugas yang relevan dengan mata pelajaran. Metode ini mendorong kreativitas dan tanggung jawab siswa dalam mengelola informasi. Yang keempat, pembelajaran secara online atau daring. Memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran secara online melalui aplikasi seperti Zoom atau Google Meet. Metode ini memungkinkan pembelajaran jarak jauh meskipun ada tantangan seperti koneksi internet yang tidak stabil. Yang kelima, pembelajaran secara blended. Menggabungkan pembelajaran tatap muka dan online secara harmonis. Blended learning memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. C. Langkah-langkah menerapkan metode pembelajaran blended learning. 1. Pembagian kelompok. Setiap kelas dibagi menjadi 2 kelompok A dan B. 2. Jadwal pembelajaran. Guru membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran di mana kelompok A dan B tidak melaksanakan pembelajaran secara bersamaan. 3. Pelaksanaan tatap muka dan daring. Kelompok A dan B bergantian antara pembelajaran tatap muka di sekolah dan daring di rumah. 4. Penjadwalan bergantian. Jadwal tersebut terus dilakukan secara bergantian untuk memastikan semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang seimbang. D. Manfaat yang didapatkan dari menerapkan blended learning. 1. Fleksibilitas. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri, memberikan kebebasan dalam proses belajar. 2. Efektivitas hasil belajar. Gabungan metode pengajaran dalam blended learning terbukti efektif. Yang ketiga, keterlibatan siswa. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membuat siswa lebih terlibat dan aktif dalam kegiatan belajar. 4. Kepuasan belajar. Siswa merasa lebih puas dengan pembelajaran karena mereka mengetahui alur dan syarat untuk mencapai tujuan. 5. Atau yang terakhir, partisipasi aktif. Blended learning mendorong siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, mengurangi sifat pasif yang sering terjadi dalam pembelajaran tradisional. Ya, baik.
Mungkin sekian dari presentasi saya. Shalom.